Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet Hakim sudah bisa hadir lagi di studio SJ Channel. Kita akan menginformasikan kabar penting yang akan terjadi besok ya di Bandung. Ini menjadi sebuah saya kira mudah-mudahan aksi terakhir lah yang bisa menggugah para penguasa bahwa ada ketidakadilan di Ciamplas Bandung, ada Masjid Cagar Budaya yang dihancurkan dan digantikan oleh Indomaret. Ini luar biasa menyedihkan ya saya kira, dan tentu keberadaan Pak Mehmet Hakim selain sebagai Dewan Penasehat di APIP, Asosiasi apa Pak? Aliansi Profesional Indonesia Bersatu ya. Bangkit. Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Ya. Dan beliau juga menjadi penasehat di berbagai ormas, bahkan relawan. Komandan ya. Termasuk komandan, termasuk kita. Dan di depannya ada kopi, Pak. Ini nama ininya SJ Blended Coffee. Sahabat perubahan. Jadi ini dijual memang sengaja dijualnya agak mahal, Pak. Ini yang 200 gram. Ini langsung dari Cikalong Wetan, 700 meter di bawah permukaan laut. Di atas permukaan laut, 50% Robusta, 50% Arabica. Prosesnya apa istilahnya ya? Profilnya medium to dark katanya. Nah, ini sengaja dibuat agak mahal dijualnya karena keuntungannya akan dipakai sebagai dana perjuangan. Alhamdulillah. Ini termasuk kopi Prianger ya? Ya. Secara umum nama dagangnya adalah kopi Prianger. Okay. Baik yang Robusta maupun yang Arabica. Ya. Ini nama dagang baru. Nama dagang untuk kopi. Ya. Baik. Jadi kalau yang mau berminat silakan ada di deskripsi, bisa di kontak nomor yang bisa dihubunginya. Ayo kita beli. Kita beli. Nyumbang dana perjuangan. Ya. Nah, kita langsung masuk Pak Mehmet ke kabar di sini. Aksi bela masjid. Masjid Cagar Budaya hancur berubah menjadi Indomaret. Ini akan kita bahas, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan juga buat sahabat SC Channel semua yang berada di Jakarta. Hari ini pun ada undangan. Kalau ini acaranya besok Pak ya? Besok. Nah, besok yang hari ini nanti siang ini ada undangan juga. SC Channel dapat informasi, dapat undangan dari Konsolidasi Aktivis Demokrasi. Ini apa bacanya? Konsolidasi Demokrasi Aktivis kalau nggak salah ya, KDA 98. Hari ini jam 13 di Wisma Asrama Haji. Ya. Ya, ini undangannya memang untuk media, tapi saya kira sahabat-sahabat yang juga menjadi bagian dari media bisa datang, yang tidak pun saya kira boleh lah, nggak apa-apa, boleh datang aja ya. Nah, ini saya bacakan ya. Kepada yang terhormat rekan-rekan media di tempat dengan hormat. Nah, dalam rangka menuju peringatan 25 tahun Reformasi Indonesia, maka kami dari Konsolidasi Demokrasi yang terdiri dari para aktivis yang terlibat dalam peristiwa Reformasi 98 akan melakukan diskusi dan pernyataan sikap bersama akan kondisi nasional yang terjadi menuju pemilu 2024. Untuk itu kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir dan memberitakan peristiwa bersejarah itu pada Senin hari ini ya, jam 13 sampai jam 15 di Wisma Asrama Haji. Temanya silaturahmi dan konsolidasi demokrasi peringatan 25 tahun reformasi. Tagline-nya rakyat pasti menang. Allahu Akbar. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Panitia bersama Narahubung Agung Dekil. Oh, ini ada nomor kontaknya ya, boleh dikontak kalau mau berpartisipasi. 087741396222. Beberapa hari yang lalu saya podcast juga dengan Bang Agung Dekil ini. Oh gitu. Salah satu pendiri, di Jakarta. Ya, salah satu pendiri Forkot yang concern pada isu tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, sehingga menolak dengan tegas tunda pemilu, sehingga saya kira salah satunya adalah kegiatan ini untuk menggaungkan itu semua.
Mudah-mudahan lancar kegiatannya. Saya kira saya hari ini masih di Bandung, jadi nggak bisa datang. Kita akan dari kejauhan ya, kita akan meliput dari mantau kita akan memantau dari Bandung. Nah, sekarang ini acaranya besok. Kita lihat ke bawah dulu, ini kita geser dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi bela Masjid Cagar Budaya mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri aksi damai bela Masjid Cagar Budaya pada Selasa besok ya, tanggal 9 jam 9 sampai dengan selesai. Konon katanya bisa sampai jelang-jelang maghrib. Ya, Nanti sampai sore. Kita akan kupas lebih dalam. Nah, mengutip dari Quran surat Muhammad surat 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Amin, amin. Kemudian dari hadis riwayat Ibnu Majah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Amin, amin. Wah, merinding saya bacanya ini. Bukan main ya lu. Kenapa harus aksi? Nah, ini berdasarkan SIMAS. SIMAS itu apa, Pak Met? Semacam ini ya. Surat apa ya? Ya, surat lah ya. Surat dari Kemenag lah. Nah, nomor sekian dan Perda Kota Bandung nomor sekian, Masjid Jami Nurul Ikhlas C147 adalah bangunan cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Dan salah satunya Masjid Jami di sepanjang Jalan Cihamplas, Bandung. Ini ada hubungannya dengan PT KAI dan Indomaret ya, atau Indomarko. 1. Kesalahan PT KAI dan Indomaret adalah menguasai dan menyewakan atau mengalihkan lahan yang jelas bukan miliknya, serta mengizinkan pengerusakan dan penghancuran masjid bangunan cagar budaya. 2. Menghancurkan masjid bangunan cagar budaya Jami Nurul Ikhlas C149. 3. Membangun Indomaret di lahan bekas masjid bangunan cagar budaya tanpa PBG. PBG itu apa? Semacam IMB lah. IMB ya. 4. Pembangkangan terhadap 2 kali surat teguran Dinas Cipta Bintar Kota Bandung. Penghancuran Masjid BCB adalah kejahatan yang patut dihukum berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Garing 2010 tentang Cagar Budaya. Dan pelaku utama dan antek-anteknya penghancur Masjid Bangunan Cagar Budaya C149 harus diadili dan dihukum seberat-beratnya. Telah 2 kali surat teguran Dinas Cipta Bintar Pemkot Bandung tidak diindahkan oleh PT KAI dan Indomaret. Pembangkangan terhadap 2 kali surat peringatan Dinas Cipta Bintar Kota Bandung adalah perbuatan melawan hukum yang patut ditindak tegas. Tutup dan bongkar Indomaret C149. Insya Allah perjuangan membela rumah Allah dan cagar budaya adalah ibadah yang dicatat dalam kehidupan di padang mahsyar. Amin. Amin, amin, amin. Bandung 17 Maret, korlapnya Pak Kang Asep KW yang biasanya kita sebut begitu ya, dan nomor kontaknya 0857 2420 7589. Koordinator aksi Hari Nugraha, tim pembela hukum Pak Muhtar Effendi, didukung pula oleh the Legend Purniwaran, Maijen. Ini ada Kiai Haji ini nggak bisa saya sampaikan satu-satu, tapi salah satunya ada yang di sebelah kanan saya, Bapak Haji Mehmet Hakim SH. Kurang lengkap kayaknya ya. Oh, yang bawah. Kan yang bawah, ini beda lagi ya. Beda lagi kalau itu Haji Mehmetnya ada 3. Okay. Dr. Haji Mehmet Hakim MM yang ada di sebelah kanan saya. Yang lainnya ada Pak Haji Rizal Fadilah, tokoh juga ya dari Muhammadiyah, ada Acil Bimbo, ada macam-macam. Nah, ya ini penting juga kita informasikan ya. Yang mau gabung nanti silakan bawa perlengkapan sholat dan jas hujan. Mohon membawa minuman, makanan tersendiri. Jangan belanjanya di Indomaret karena dia yang mau kita. 3. Organisasi peserta aksi mohon membawa atribut pengenal masing-masing, seragam, bendera, dan lain-lain. Infak perjuangan ini tidak kalah penting, bisa disalurkan via transfer ke rekening Bank Muamalat nomor 10800121815 atas nama Masjid Nurul Ikhlas. Atau rekening Bank Mandiri nomor 1310005214426 atas nama Hari Nugraha. Silakan konfirmasikan ke WA nomor 081224722236. Nah,
Pak Mehmet, langsung saja nih, kira-kira ini bukan kali ini bukan yang pertama Pak ya. Ini rentetan kita ini sudah berjuang nih teman-teman Pak Mehmet bersama teman-teman. Ini gimana nih ujungnya sampai detik ini, kabarnya sudah seperti apa sih sehingga harus dilakukan aksi seperti ini? Jadi ini perjalanan yang cukup panjang ya, sejak tahun yang lalu. Kami ingat beberapa demo, bahkan teman-teman aktivis sampai menduduki sana untuk menolak ini dijadikan Indomaret. Dari Masjid Nurul Ikhlasnya masih berdiri? Masih ada. Indomaretnya belum dibuat. Saya kebetulan beberapa kali hadir di sana. Waktu itu polisi pun banyak yang berjaga, ya, supaya tidak terjadi kerusuhan dan sebagainya. Tapi susahnya kita mau masuk juga jadi susah. Oke. Jadi polisi itu menjaga yang aksi atau menjaga? Ya, dua-duanya ya. Tapi yang jelas bahwa ini semacam perlambang ya, bahwa pemerintah daerah itu mungkin juga pemerintah pusat, mungkin ya, ini tidak berdaya menghadapi para konglomerat non-pri. Dalam hal ini Indomaret. Ya, karena misalnya saja sudah dihimbau nggak mau juga, kemudian sudah diberi peringatan sampai 2 kali, jalan terus juga. Jadi ini sengaja nantang kalau menurut saya. Nantang. Jadi kalau istilah anak-anak muda baru bukan lagi pelotot-pelototan, tapi ini sudah adu badan ini. Ayo berani nggak, kira-kira gitu. Nah ini yang terjadi sama Indomarko ya. Indomarko tangannya yang ada di sini adalah PT KAI. PT KAI seingat saya dari dulu nggak pernah loh kayak gini. Ini kan perusahaannya rakyat nih, transportasi rakyat yang begitu baik dan murah, ya. Nah sekarang kok tiba-tiba bisa menyediakan lahan untuk Indomarko dalam tapi pengadaan lahannya ini tanda tanya. Ini sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Contohnya masjid yang cagar alam aja dihancurkan, kan nggak boleh. Cagar alam dalam bentuk apapun nggak boleh. Ini apalagi masjid. Oke. Nah, tapi saya coba runut sedikit Pak Mehmet. Ini tanahnya di tanah milik PT KAI begitu? Bukan juga. Bukan, tapi diaku oleh PT KAI. Oke. Ya, tanahnya punya siapa Pak? Ini masih sengketa. Apa namanya ya? Kalau bahasa Belandanya VB, saya singkatan juga nggak tahu ya. Tapi ada surat-suratnya dan yang jelas para lawyer ini, lawyer yang ada di kita ini punya bukti-buktinya bahwa ini bukan milik PT KAI. Jadi milik siapa? Milik pemerintah atau? Bukan, miliknya yang menempati itu. Dan ada suratnya juga bahwa ini diwakafkan untuk masjid. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, bukan hanya ini ternyata. Ada juga cagar alam di Jalan Jawa dan di Jalan Dago yang diakui juga oleh PT KAI. Jadi kalau saya lihat ini semacam modus ya. Modus Indomarko menggunakan tangannya KAI untuk menguasai lahan-lahan di Kota Bandung yang sekarang Bandung ini terkenal dengan heritage-nya. Dengan bangunan-bangunan yang zaman dulu itu kan yang menarik. Kalau udah kayak ruko-ruko nggak menarik lagi ya. Gitu. Nah sekarang Indomarko lewat ini berani dia melawan pemerintah. Nah makanya kita coba melakukan demo supaya Pemkot lebih berani lah. Masa kalah sama konglomerat. Jadi sebetulnya Pemkot pun bukan ada di pihak mereka, enggak ya sebetulnya? Mungkin 1-2 ada di pihak mereka, tapi dalam hal ini mereka Pemkot ini sudah menyadari bahwa ini kan punya kita, kenapa harus dikuasai oleh mereka gitu ya. Dan kalau lihat indikasinya, saya pernah juga ikut menulis dulu. Ini Indomarko ini ingin menguasai lahan-lahan di kota-kota besar. Salah satunya lewat
PTKI. Dan di tempat lain mungkin juga ada kebunnya dan sebagainya ya. Jadi ini mengerikan. Ya. Langkah-langkah pengusaha non-puri ini menurut saya udah bukan biasa lagi nih. Ada sesuatu untuk penguasaan Indonesia nantinya ya. Dan kalau ini kerjasamanya lumayan lama menurut ahli hukum kita itu 20 tahun. Waduh. Kalau sudah 20 tahun bisa diperpanjang. Ya artinya milik dia lah ya. Kalau sudah begitu. Nah ini yang harus kita ini kan. Makanya jadi uang sewa dari Indomaret itu masuknya ke PTKI. PTKI. Wow. Ya jadi ini memang ada apa namanya usaha-usaha pengen damai. Ustadznya katanya mau dikasih uang entah 100 juta, entah 100 juta ya mungkin ya, atau 300 juta, tapi nggak mau ustadznya. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin upaya yang mereka ingin damai itu dengan juga membuat masjid baru di belakang Indomaret ya? Ada. Nah, ada ustadz juga yang akhirnya bersedia berdamai, dibuatkan masjid kecil di belakangnya. Tapi ustadz yang lain nggak mau. Timbullah sini ada semacam friksi ya. Tapi oke lah, kalau menurut saya untuk urusan masjid ini, saya kira umat Islam bersatu deh. Makanya dalam kesempatan yang bagus sekali, saya ingin mengajak nih umat muslimin, muslimat, ya. Kemudian yang di Bandung ini ya. Kemudian di situ juga ada sekolah SMA Negeri 2, SMA Pasundan, SMP Pasundan, ITB dekat juga, kemudian Parahyangan juga dekat, STBA dekat, kemudian masjid-masjid jamaah masjid Cipaganti, kemudian yang di Ciamplas. Ayolah kita sama-sama ke sana. Kalau ini kita biarin kasus-kasus kecil seperti ini, nanti bisa-bisa semuanya dikuasai oleh mereka. Pakai tangan PJKA. Ini yang ini kan ya. Jadi sekali lagi kami imbau supaya besok jam 9.10 kita hadir di sana untuk menyatakan ketidaksetujuan kita atas didirikannya gerai Indomaret di sana ya. Karena ini untungnya nggak seberapa, kalau menurut analisis saya untungnya nggak seberapa di situ. Tapi penguasaan lahannya yang seberapa. Dan ini lambang penguasaan non-PI terhadap BUMN. Tuntutannya apa Pak? Ini yang diinginkan oleh teman-teman yang sedang berusaha ini melalui jalur kerjasama dengan Pemkot maupun dengan aksi demo besok gitu. Ditutup gerainya, dikembalikan masjidnya seperti semula. Kembalikan masjidnya. Jadi sebenarnya nggak masalah, bukan nuntut uang berapa triliun itu enggak ya, nggak ada. Tuntutan ganti rugi uang nggak ada. Cuman itu aja, kembalikan kepada ini semula dan tolong PJKA juga jangan mau dimanfaatkan oleh Indomarko. Ini BUMN loh, punya rakyat loh, ya bukan punya swasta nih. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan lah. Siapapun yang mendengar ini yang namanya, tapi barangkali bukan muslimin aja yang boleh atau muslimat. Yang dari agama lain juga silakan lah, ayo bantu. Kita buka kesempatan supaya mereka yang simpati pada perjuangan muslim ini mereka bisa perlihatkan sama-sama di sini. Kan kita tahu juga bahkan kalau kisah-kisah kemarin aksi demo 212 itu kan non-Islam pun banyak yang hadir. Banyak. Termasuk yang sudah kemarin meninggal tuh Bung Lius. Ya. Itu dari Buddha itu. Apa? Dari Buddha itu. Dan selalu ada di aksi 22, reuni 212 dan seterusnya. Karena ini pada dasarnya kan pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Iya, bukan soal muslimnya, tapi ini penindasan yang harus dibela ya. Oh iya, satu lagi. Saya juga ingin menghimbau nih para karyawati yang ada sepanjang Ciamplas. Ayo rame-rame lah minta izin kepada bosnya. Sekitar jam 10 entah sampai jam berapa ikutlah dalam demo ini ya. Kalau perlu kita istirahat dulu satu hari lah ya, memperlihatkan keberpihakan ya, bahwa pribumi ini untuk pribumi
dan masjid untuk muslim, ya itu harus dibela, ya saya kira itu. Dan tentunya kita pun akan melakukan hal yang sama kalau ada tempat ibadah lain yang dilakukan seperti ini juga. Iya. Vihara, Pokoknya gereja. kalau ada tanda-tanda penindasan, ya tentu kita datang ke situ. Oke, luar biasa. Pak Mehmet, ini lebih teknis lagi nih. Bagi yang ingin bergabung nanti, itu lokasi persisnya di sebelah mana di Ciamplasnya? Ya apa namanya ya? Itu hampir di tengah-tengah. Tengah-tengah. Ciamplas nomor 149 ya. 149. Ini jalannya kan harus dari utara. Dari utara. Nggak bisa dari bawah Itu nih. masih di bawah ini ya, yang ada teras Ciamplas itu. Masih di situ. Di daerah. Iya, di daerah yang ada terasnya. Berarti setelah STBA? Ya, setelah STBA. STBA sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Berarti itu dihimpit oleh pertokoan itu, jeans segala macam. Di sebelahnya itu ada hotel kalau nggak salah Hotel Puma atau apa ya. Oke, sebelahnya Hotel Puma. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Dan saya pernah ke sana juga, memang semuanya toko kalau di situ. Oke. Usaha lah, tempat usaha bukan toko ya. Jadi yang tidak tahu persis sebetulnya bisa aja di googling aja ya. Di googling bisa keluar tuh Ciamplas nomor 149 gitu. Iya, Pak. Mudah Dekat. Syukur-syukur juga kalau ada sekitar Bandung Raya nih. ya. Dari Cilunyi, dari Cicalengka, Banjaran, KBB lah ya. Ya, Semuanya ditambah KBB, Kabupaten Bandung. Kenapa enggak? Ya. Yang ada pesantren-pesantrennya Betul, yang dipimpin oleh, ayo kita bergabung sama-sama. Ya, kita ramaikan di sana. Kalau perlu sampai padat, kita sholat zuhur bersama di sana. Ya. Kalau perlu sholat asar bersama di sana ya. Makanya harus bawa bekal, bawa minum, bawa makanan sendiri-sendiri. Nggak ada yang nyiapin ini. Ya, okay. Ya, kita berjuang bersama-sama lah. Amin, amin, amin. Jangan buang sampah ya. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Jangan lupa bawa sajadah. Jawa saja. Oke. Jadi konon katanya yang dari Jakarta pun mau hadir katanya Bang Edi Mulyadi ya. Iya. Aksi yang sebelumnya Bang Edi datang. Datang, betul. Mudah-mudahan Bang Edi. Terus katanya, saya dengar Bang Refli juga mau ke Bandung. Oh, iya. Sekalian aja lah ke sini lah. Ya, kalau ada kebetulan nonton Bang Refli atau timnya lah, tolong sampaikan ke Bang Refli. Kan besok ada acara di Bandung katanya di sorean. Ya, mampirlah ke Ciamplas ya. Ke Ciamplas dulu baru ke sana gitu. Baik, atau nanti setelah ini saya WA lah Bang Refli. Oh iya, alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan bisa bergabung. Baik, ada lagi Pak Mehmet mungkin yang saya kira itu ajalah. Jadi ini saatnya kita memperlihatkan keberpihakan. Ya. Jangan cuek aja lah ya. Apalagi generasi muda nih, kayak seperti mahasiswa, para pegawai yang muda-muda. Ayolah kita ini kan saatnya ya. Pak Mehmet, ini saya hampir kelupaan. Saya mau nanya, MUI gimana? MUI Kota Bandung. MUI sudah dihubungi oleh tim pengacara dan mereka sama pendapatnya dengan tim pengacara kita. Karena yang namanya cagar budaya itu kan nggak boleh. Ya. Itu udah pasti tuh. Apalagi ini masjid. Tapi MUI akan jadi bagian dari aksi besok nggak? Saya nggak tahu persis ya, tapi insya Allah mereka ini, karena ini kan termasuk urusan mereka. Ya, betul. Dan mestinya justru MUI yang ada di garda terdepan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dulu demo-demo itu selalu oposisi, menentang pemerintah. Ya. Kalau ini mendukung pemerintah supaya lebih berani, lebih kuat untuk menegur, menutup Indomaret. Kaum oligarki. Baik. Dan kita pantengin di sini ya, tetapnya kita pantengin bagi sahabat AJ Channel semua yang barangkali tidak bisa hadir tapi ingin berkontribusi, ya boleh disampaikan via rekening yang ada di sini ya. Nanti kalau nggak kebaca di pause, kemudian di zoom, nah itu bisa lah nanti kelihatan. Baik, sampai berjumpa besok di Ciamplas nomor 149 ya. Kita berjuang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami
berjanji akan tetap